Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil wawancara kami yang mengenai ketahanan nasional kepada aparat TNI. Kami di sini akan menggali bagaimana strategi para aparat mengenai ketahanan nasional di era digital. Di tengah derasnya arus informasi, ancaman tidak lagi selalu terlihat. Ketahanan nasional kini diuji bukan hanya oleh kekuatan fisik, Tetapi juga oleh kekuatan pikiran dan persatuan. Jadi, ini kami akan mewawancara Bapak Hendrik SH MH. Lalu, bagaimana sebenarnya peran aparat dalam menjaga keutuhan bangsa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hendrik SHMH, pangkat Kapten Arhanun, NRP 210103630580. Jabatan saya sebagai perwira seksi personalia Kodim 0302 Indragiri. Sebelumnya permisi ya Pak, perkenalkan nama saya Glenisa Fitri. Saya dari mahasiswa ITB Indragiri Bulungan. Saya di sini ingin bertanya tentang ketahanan nasional Pak. Pertanyaan pertama itu saya menanya, menurut Bapak ketahanan nasional itu sebenarnya apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Jadi gini, ketahanan nasional itu adalah kemampuan individu, keluarga ataupun masyarakat untuk tetap kuat, tangguh, serta mampu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan hambatan, baik itu dari sisi ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, ya, seperti itu. Kemudian ada pun di bidang ideologi, aplikatifnya itu apa dalam sehari-hari itu. Misalnya kita mengamalkan sila-sila Pancasila, itu salah satu bentuk dalam ideologi itu pengamalan sila-sila Pancasila. Lalu apa kalau kehidupan berpolitik? Kita ikut pemilu secara bijak, kemudian menghargai perbedaan pendapat. Nah, itu di dalam politik. Kalau dalam ekonomi kita berupaya untuk hidup boros, hidup hemat, sederhana. Nah, itu di dalam ekonomi. Terus kita senantiasa menggunakan produk-produk lokal. Produk-produk lokal. Terus kita membiasakan contoh pola-pola makanan-makanan kita tuh jadi cukup UMKM gitu. Itu adalah bagian daripada ketahanan ekonomi. Itu adapun budaya itu menjaga kerukunan antar umat beragama, antar umat adat istiadat, kan itu. Selanjutnya di bidang pertahanan keamanan senantiasa menjaga lingkungan agar tetap aman, gitu kan, dengan cara pola-pola ya di masyarakat hidupkan kembali pola-pola posisi kamling, pola hidup saling menghargai, budaya toleransi satu sama lain, saling mengingatkan untuk apa? Untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Oke? Di sini saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Kristina Natasha. Di sini saya ingin bertanya bagaimana strategi aparat dalam menjaga ketahanan nasional di tengah ancaman militer seperti hoax, radikalisme, dan perang informasi digital. Sejauh mana koordinasi antara TNI dan Polri dalam menghadapi ancaman hibrid tersebut? Baik, saya pertama menjelaskan dulu ya, ancaman non-militer itu adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata atau perang terbuka. Jadi contohnya seperti propaganda, ya kan? Kemudian hoax, kemudian terorisme. Jadi kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yaitu tentang pertahanan negara dan konsep bela negara. Cara menghadapi ancaman non-militer ini jadi merupakan tanggung jawab kita bersama ya, tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan tanggung jawabnya TNI, tetapi tanggung jawab seluruh komponen bangsa dalam menghadapi ini. Jadi adapun peran kita yaitu dilaksanakan deteksi dini, yaitu dengan deteksi dini, cegah dini, sehingga kita mengetahui ancaman yaitu akan datang yang akan memberikan propaganda atau berita-berita hoax, sehingga akan menjadi merusak pola pemikiran anak bangsa ini, dan itu komponen bangsa ini. Selanjutnya yaitu mengadakan membentuk ketahanan nasional, gitu kan, memperkuat ketahanan nasional, artinya memberikan
kesadaran bela negara sejak dini, ya, kesadaran bela negara kepada seluruh komponen bangsa. Jadi perlunya itu tindakan-tindakan yang preventif kita. Kemudian kita mengkampanyekan untuk melawan berita-berita hoak atau propaganda. Jadi mengkampanyekan bahwa jangan kita mudah terpengaruh oleh berita hoak atau propaganda yang tidak jelas siapa yang membuat berita tersebut. Jadi harus diberikan pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi, memberikan edukasi, sehingga masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang cerdas. Nah itu ya. Sebelumnya izin Bapak, perkenalkan nama saya Sandra, mahasiswa ITB Indragiri Hulu. Ingin bertanya, seberapa besar sih peran aparat dalam menjaga ketahanan nasional? Baik, peran aparat dalam menjaga ketahanan nasional ini yaitu sangat mempunyai fungsi sentral ya, di mana ketahanan nasional, karena ini adalah bentuk ancaman baik itu secara militer maupun ancaman secara militer, sehingga menjadi kondisi bangsa ini yang dinamis ya, berdinamis. Selanjutnya itu perannya itu yaitu peran konkretnya ya, peran konkretnya itu mencari deteksi dini, cegah dini. Contohnya kita peran para babinsa di koramil, yaitu memberikan pembelajaran atau edukasi kepada masyarakat, kemudian memberikan sosialisasi tentang ketahanan nasional, sehingga masyarakat memahami apa itu ketahanan nasional, apa itu pentingnya ketahanan nasional. Kemudian melaksanakan pembinaan teritorial. Jadi kita ini memiliki fungsi binter, yaitu pembinaan teritorial. Ya, apa itu fungsi binter? Itu menjaga teritorial ada di wadahnya, di wilayahnya. Contoh di situ ada masyarakat, di situ ada aparat desa, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Itulah kita perankan mereka untuk mencegah, menangkal ancaman, gangguan dan hambatan yang akan mengganggu ketahanan nasional. Selanjutnya ada satuan cyber dan intelijen, yaitu apa? Satuan cyber itu untuk menangkal serangan-serangan cyber yang berupa dari media atau propaganda. Contoh propaganda, berita-berita hoax, berita black campaign, yang akan bagaimana memecah ketahanan nasional ini. Itulah kita yang lakukan secara konkret yang ada. Ya, misi Bapak, perkenalkan nama saya Dina Matiasi. Saya mahasiswa dari ITB Indragiri. Nah Bapak, saya ingin bertanya tentang apakah ada pesan khusus untuk seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya mahasiswa Indonesia, dari sekian banyaknya kasus yang beredar di media sosial? Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk keamanan dan ketahanan nasional itu sendiri? Baik, jadi pesan saya kepada adik-adik mahasiswa ini, jadi pesan ketahanan nasional yaitu satu, jadilah garda intelektual bangsa. Apa itu garda? Jadikan benteng pemikiran dari ancaman non-militer sekarang. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hai teman-teman yang berada di Indonesia dimanapun itu, kami mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri hanya ingin mengingatkan kembali bahwa ketahanan nasional bukan tugas tentara di perbatasan saja, tetapi ketahanan nasional dimulai dari kita, mau itu di luar lingkungan sekolah ataupun di ruang kelas. Itu dimulai dari keputusan kita untuk tidak menyebar hoaks, untuk bangga pada produk bangsa, untuk tetap rukun meski beda pilihan.
Indonesia tidak butuh kita jadi pahlawan yang gugur di medan perang, tetapi Indonesia butuh kita jadi pahlawan yang hidup, yang berkarya, yang menjaga negeri ini dengan ilmu dan integritas. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku, Indonesia kuat karena kita bersatu. Ku ingin jiwa raga ini selalu